وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, maupun kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-22 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم. Dari Abu Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta pendapat dari Nabi SAW. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu jika aku sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun selain dari itu, a'adakhul jannah, apakah aku akan masuk surga? Nabi mengatakan iya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, tentang semangatnya para sahabat Nabi mempelajari ilmu agama. Mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk menuntut ilmu. Setiap bertemu dengan Nabi, mereka selalu menanyakan tentang perkara-perkara yang akan mengantarkan ke dalam syurga dan menyelamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala.
perkara yang akan mendatangkan keberkahan hidup dunia dan keberkahan hidup di akhirat kelak. Sebagaimana hadis ini. Ada juga dalam hadis yang lain. Ada seorang sahabat bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling disenangi oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, as-salatu ala waktiha, birrul walidain, wa jihadu fi sabilillah. Engkau salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sahabat bertanya, meminta nasihat Nabi, ausini, nasihatilah aku. Nabi mengatakan, la taqdab. Faradada mirara, la taqdab. Janganlah engkau marah. Nabi mengulangi 2 kali, janganlah engkau marah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, la taqdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu adalah syurga. Begitu pula sikap para sahabat Nabi SAW ketika bertemu dengan Nabi. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Datang seseorang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik di dunia ini? Maka Nabi mengatakan, ibumu, 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 baru bapakmu. Ini beberapa dalil penjelasan tentang semangatnya para sahabat Nabi SAW di dalam menuntut ilmu agama. Dan ini yang harus kita ikuti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai orang tua yang semangat mendidik anak-anak kita. Apalagi anak kita sekarang hidup di generasi Z, generasi yang mereka dihadapkan dengan teknologi-teknologi yang canggih. Mereka bisa mengakses media-media yang mungkin akan merusak akidah mereka, agama mereka, akhlak mereka, adab mereka. Maka ini tanggung jawab kita untuk mendidik mereka. Kemudian yang kedua, pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Orang ini meminta pendapat pada Nabi SAW. Dia mengatakan, bagaimana pendapatmu jika aku sholat 5 waktu, sholat wajib yang Allah perintahkan? Maka jalannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga. Maka ketika seorang muslim di dunia ini dia melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, maka pada hakikatnya dia sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala seorang muslim atau orang Islam dia meninggalkan sholat, di setiap langkah-langkah yang dia ayunkan, dia sedang menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah perkara yang besar. Sholat adalah pondasi dari Islam ini. Tatkala seseorang yang mengatakan saya Islam, namun dia tidak sholat, pada hakikatnya dia sedang merobohkan agama Islam ini. Karena Nabi kita yang mulia mengatakan, buniyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dirikanlah solat, tegakkanlah solat, kerjakanlah solat. Yang ketiga membayar zakat, haji. Yang keempat, yang kelima puasa di bulan Ramadan. Ini dalam hadis arba'in yang ketiga ini, dahulu haji baru berpuasa. Sedangkan dalam hadis yang kedua, puasa dulu baru haji. Maka Allah Subhanahu wa taala, salat adalah cahaya bagi seorang muslim. Cahaya di dunia, cahaya di akhirat kelak. Nabi mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maka orang-orang yang melaksanakan perintah Allah berupa salat, dia akan mendapatkan cahaya di dunia maupun di akhirat kelak. Apalagi seorang laki-laki yang dia berjalan ke masjid pada malam yang penuh dengan kegelapan, maka pada hari kiamat kelak, ketika kita manusia sangat membutuhkan setitik cahaya, seorang laki-laki yang dia berjalan ke masjid
untuk melaksanakan solat wajib, Nabi mengatakan, Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira, berilah kabar bahagia bagi orang-orang yang berjalan ke masjid pada malam yang gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Solat pembeda identitas kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, dengan orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu. Nabi kita mengatakan, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka shalah. Sesungguhnya pembeda identitas kita antara orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Maka seorang yang mengaku diri sebagai Islam, di identitasnya Islam, di KTP-nya Islam, tapi dia tidak solat. Tapi dia tidak solat. Maka Nabi mengatakan, pembeda identitas kita dengan mereka adalah solat. Jangan pernah meninggalkan solat. Jangan pernah meremehkan solat. Solat, karena solat inilah Nabi kita yang mulia diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Tatkala beliau sampai ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah. Lalu Allah memerintahkan Nabi kita untuk melaksanakan solat 50 kali dalam sehari. Rasulullah pun turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu untukmu? Nabi mengatakan, solat 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu melakukannya. Maka disyariatkanlah solat 5 kali dalam sehari. Maka demi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada alasan bagi kita. Apakah dia kaya, miskin, pengemis, pedagang, apapun alasannya, jangan pernah meninggalkan solat. Jangan pernah meremehkan solat. Kalau kita tidak mampu dengan berbaring, berdiri, maka laksanakanlah dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka laksanakanlah dengan berbaring sekemampuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meremehkan solat, orang yang meninggalkan solat, orang yang tidak peduli dengan solat, Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami di dunia tidak melaksanakan solat, tidak menegakkan solat, tidak mendirikan solat. Neraka saqar akan membakar kulit-kulit kita, urat-urat kita, daging-daging kita, otot-otot kita. Tatkala semuanya sudah hangus, hancur, Allah ganti yang lebih baru lagi, yang lebih tebal dari itu, supaya kita merasakan siksaan disebabkan karena kita meninggalkan solat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada khutbah yang pertama tadi kita telah menyampaikan dua pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-22, yakni semangatnya para sahabat Nabi di dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, tegakkanlah solat, karena solat akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun berpuasa di bulan Ramadan, meskipun Ramadan telah meninggalkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun ketahuilah, Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan bukanlah adat istiadat tahunan, bukanlah budaya tahunan. Kenapa hadim Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ada sebagian manusia yang mereka mengatakan saya Islam. Ketika ditanya agama mereka Islam, namun pada hari yang pertama, 10 hari yang pertama mereka berpuasa,
Namun di akhir-akhir Ramadan ada sebagian manusia mereka meninggalkan puasa. Mereka tidak melaksanakan puasa dan mereka tidak memiliki rasa malu sedikit pun untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Ini menandakan mereka masih meyakini bahwa berpuasa di bulan Ramadan hanyalah adat istiadat tahunan. Puasa adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah mengatakan, "Al-Islamu." Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau melaksanakan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau haji ke Baitullah apabila engkau mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia yang pada bulan Ramadan kemarin mereka meninggalkan puasa tanpa alasan yang syar'i. Perhatikan hadis Nabi SAW. Tatkala Nabi diajak oleh 2 malaikat, maka Rasulullah pun mengikuti kedua malaikat tersebut. Lalu kedua malaikat mengajak Nabi untuk naik di atas gunung. Nabi mengatakan, "Saya tidak mampu naik." Lalu dibantulah oleh kedua malaikat. Maka di tengah-tengah gunung Rasulullah SAW mendengarkan suara-suara yang begitu keras. Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Suara apakah itu?" Maka malaikat mengatakan, "Itu adalah suara penghuni neraka." Lalu Nabi diperlihatkan ada orang yang dia digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, sedangkan mulutnya disobek-sobek. Lalu Nabi mengatakan, "Man haula?" Siapa mereka itu? Nabi mengatakan mereka itu adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, jika ada keluarga kita, istri kita, anak kita yang berbuka puasa sebelum waktunya, suruhlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suruhlah menggantinya. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kemarin kita masih banyak lalai dalam melaksanakannya. Masih beberapa hari lagi ini. Di bulan Syawal tinggal 5 atau 6 hari lagi. Maka laksanakan puasa Syawal sebagai pengisi atau sebagai penutup kekurangan-kekurangan kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan keutamaannya sudah kita ketahui bersama. Berpuasa sama seperti kita berpuasa setahun penuh. Itulah khutbah kami yang singkat dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi kami dan syaitan yang terkutuk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.